Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kita pagi ini akan membahas tentang dokter V ya. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama, kita buka dulu alamat linknya, websitenya. Kemudian kita buka akun kita, coba masuk ya. Di sini kita mencoba untuk belajar sebagai pengaju pembayaran terlebih dahulu gitu ya. Maka nanti pilih menunya, silakan dipilih menunya di bagian kiri ini di bawah pembayaran ini gitu ya. Ada namanya pengajuan. Di sini kita mengajukan pembayaran gitu ya. Nah, kita langsung masuk. Nah, di sini akan ada tampilan eh, tampilan dashboard ya. Dashboard ada berapa perlu perbaikan, ada berapa perlu pemeriksaan bendahara, perlu pemeriksaan PPK, gitu ya. Berapa banyak pengajuan yang sudah selesai ini ada di sini semua. Nah, di sini juga misal ada tulisan perlu perbaikan pengaju, berarti di sini nanti tahunya bahwa memang ada yang perlu diperbaiki oleh pengaju. Biasanya ini memang ditolak dari salah satu PPK, bendahara ataupun PPSPM, nah, maka nanti bakal terhitung sebagai perlu perbaikan pengaju. Bisa jadi ini punya Bapak Ibu yang mengajukan gitu. Nah, pertama kita coba lihat dulu ya di sini juga ada tabel ya, ada tabel gitu ya. Kemudian ini ada filter, filter untuk masing-masing user gitu ya. Misal di sini pengaju gitu ya. Di sini pengaju berarti ini kondisi dokumen-dokumen yang dikembalikan kepada pengaju gitu. Nah, kemudian PPK misalnya. Maka kalau di sini PPK, maka ini adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk yang perlu diperiksa oleh PPK gitu ya. Kemudian ada PPSPM. Ini artinya dokumen-dokumen yang perlu diperiksa oleh PPM gitu ya. Jadi kalau ini kosong berarti udah nggak ada lagi yang perlu diperiksa oleh PPSPM-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini juga di bendahara ini adalah dokumen-dokumen yang perlu diperiksa oleh bendahara. Jika ini kosong berarti udah nggak ada lagi yang perlu diperiksa bendahara. Kemudian ada selesai gitu ya. Maka di sini adalah dokumen-dokumen yang selesai, yang sudah selesai proses pencairannya gitu lah bahasanya. Nah, kemudian di tabel ini juga Bapak Ibu bisa lihat nih geser ke kanan, bisa lihat statusnya gitu ya. Ada setuju tanpa catatan gitu ya, nanti catatan-catatan dari PPSPM, bendahara dan seterusnya ada di sini. Kemudian ada statusnya, ini beberapa pengajuan sebelumnya gitu ya. Ini ada penanggung jawabnya tidak boleh kosong, nanti bisa dibenerin gitu ya. Dan seterusnya, ada link holder, pembayaran seperti apa, dan seterusnya. Ini informasi terkait pengajuan itu bisa digeser ke kanan di sini ya. Ke kanan. Nah, itu untuk pengajuannya. Kemudian kita coba untuk melakukan pengajuan ya Bapak Ibu. Kita coba untuk melakukan pengajuan. Ini kita pencet aja tombol ajukan pembayaran. Di sini silakan dipilih penanggung jawabnya siapa gitu ya. Kalau misalnya diri sendiri ya juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau misal penanggung jawabnya adalah sosial misalnya, sosial berarti nanti pilih KANI misalnya. Nah, itu bisa juga. Nah, tanggal pengajuan harus silakan dipilih kalau memang hari ini ya, tinggal pilih hari ini. Kemudian subfungsi misalnya kita ikutkan contoh yang ada di sini ya. Kita contoh dari si pancong yang sebelumnya gitu kan. Nah, gini misalnya penanggung jawab yang produksi misalnya Budiman Aler ya. Budiman Aler. Tanggal pengajuannya ini kan nggak jadi kita buat tanggal hari ini aja. Subfungsi kita pilih produksi gitu ya. Kemudian urun pengajuannya kita ambil aja dari sini gitu kan. Sama dengan isian yang biasa Bapak Ibu isi di Spancok gitu. Kemudian link folder, yang link folder silakan di copy gitu ya, ditaruh di sini. Pastikan aksesnya udah terbuka ya untuk edit gitu Bapak Ibu. Kan bisa jadi nanti perlu dilengkapi oleh bendahara misalnya pas udah selesai pembayaran. Nomor FP silakan dituliskan gitu ya. Kemudian detail FA ya Bapak dituliskan. Kemudian nominal pengajuannya adalah 2 juta 16 ribu ya. 16 ribu. Oke, 2 juta 16 ribu. Nah, kemudian kirim. Kita kirim aja. Oke. Ketika kirim ini, maka selesailah pengajuan pembayaran dari
Bapak Ibu gitu. Ini proses pengajuannya sudah selesai, baru pengajuan ya. Sebagai pengajuannya Bapak Ibu sudah selesai. Nah, maka nanti di PPK nanti, di PPK nanti di situ kalau kita cek di PPK, maka di sini akan muncul nih, kan? Nomor nomor penanggung jawabnya Budiman Aler ya. Ini nomor ini nomor urutan dari pengajuannya gitulah ya bahasanya yang udah masuk di sistem ini. Kemudian ini honor pendataan lapangan KSA bulan Januari ya, honor pendataan lapangan KSA bulan Januari atas nama Abang Handri ya sesuai gitu kan. Kemudian penanggung jawabnya Budiman Aler gitu ya. Nah, status di PPK ini masih perlu diperiksa. Maka yang paling baru akan muncul di atas nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengajukan lebih awal ya, nanti tentu dia nanti apa namanya muncul di sini ya. Nah, paling atas nanti dia muncul. Nah, kemudian eh, nah baik saat kemudian ini di sini saya sedang menstatuskan diri saya sebagai PPK ya, Bapak Ibu. Nah, kita ujinya untuk kebutuhan pengujian aja di sini saya menstatuskan diri di sistem ya, saya menstatuskan diri sebagai PPK. Maka nanti PPK bakal ada dapat pesan nih saat Bapak Ibu mengirim. Halo Bang Iza gitu kan ya sebagai PPK ya. Ada pengajuan baru nih dari Bang Iza. Nah, karena kebetulan saya juga yang upload gitu ya. Maka tulisannya membayar baru dari Bang Iza nih gitu kan. Nanti uraian sekian, mal sekian gitu kan. Maka nanti PPK itu dapat link ini namanya. Nah, buka link ini untuk mengeceknya dan melakukan aksi PPK ya. Nah, udah diingatkan. Saat PPK membuka ini gitu ya, Bapak Ibu. Ini untuk PPK sekarang prosesnya. Tadi kan kalau yang pengajuan udah selesai ya. Sekarang untuk proses PPK. Nah, saat PPK klik ini, maka langsung diarahkan ke tabel yang PPK tadi. Dan muncullah eh, honor pendataan lapangan jagung tadi itu yang paling atas gitu kan. Nah, kemudian PPK melakukan aksinya gitu. PPK melakukan aksi PPK, ke aksi, si PPK gitu ya. Kalau misalnya Bapak PPK bisa buka di sini buka folder, pencet buka folder untuk membuka link folder dokumennya. Tuh. Kemudian silakan dipilih diperiksa SPJ-nya. Oh, ada kurang misalnya. Tinggal teknik dari PPK-nya sendiri untuk memeriksanya gimana yang paling efisien gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jika ada komentar gitu ya, jika PPK ada komentar misalnya bisa memberikan persetujuan atau ditolak dulu. Misalnya kalau ditolak, misalnya ada kekurangan apa gitu ya, kekurangan apa, ada kekurangan bukti dukung gitu ya, bukti dukung. Nah, maka kirim. Nah, di sini ini isian kosong nggak perlu diisi oleh PPK, ini untuk melihat saja. Kemudian kirim, misalnya kan, nolak. Nah, langsung masuk ya. Langsung masuk. Halo, Bang Iza, pengajuanku dengan uraian ini sudah diperiksa oleh Bang Iza sebagai PPK. Sebagai catatan dari beliau gini nih, gitu ya. Ada kekurangan bukti dukung misalnya. Buka link berikut untuk melakukan proses perbaikan dengan aksi perbaikan perbaiki pengajuan dan tanggapan pengaju ya. Ya. Nah, di sini kita sebagai pengaju dapat pesan nih dari pengaju gitu. Dari pemeriksa PPK. Klik. Nah, kita klik. Nah, maka akan diarahkan kepada tab pengaju ya. Nah, tinggal dipilih nih yang mana tadi tentang apa tadi ya? Tentang honor lapangan KSA gitu kan. Honor lapangan KSA ya gini berarti ya. Ini. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang ada misalnya perbaiki pengajuan ya. Bisa dilakukan perbaikan pengajuan. Misalnya ada yang salah FP-nya misalnya ada apanya bisa tulis bisa pilih eh, bisa pilih perbaiki pengajuan gitu ya. Nah, kalau misalnya butuh eh, ditanggapi ya silakan. Pilih tanggapan pengajuan. Nah, kemudian ditulis sudah diperbaiki gitu ya dari pengaju ke PPK. Baiki gitu. Nah, saat Bapak Ibu kirim tanggapan pengajuan ini gitu ya, cukup dituliskan aja di situ. Maka tinggal dipencet kirim ya. Nah, kemudian dapatlah saya sebagai PPK dapat SMS pesan. Halo Bang Giza, pengajuan dengan uraian ini, ya.
sudah ditanggapi oleh Bang Iza nih sebagai PPK nih di sini ya. Ini karena saya semuanya sebagai uji, jadi nama saya semuanya muncul. Sebelumnya hasil pemeriksaan eh, pemeriksaanmu ada kekurangan bukti dukung. Ya. Kemudian ini tanggapan dari Bang Iza. Nah ini saya dapat pesan sebagai PPK gitu ya. Maka sebelumnya hasil pemeriksaanmu, sebelumnya saya sebagai PPK ada nulis ini loh gitu. Kemudian ini tanggapan dari Bang Iza sudah diperbaiki gitu ya. Nah maka nanti ada aksi lagi gitu ya. Dan kalau diklik ya, maju bakal diarahkan, PPK bakal diarahkan untuk memeriksa, memeriksa tadi. Nah, muncul lagi dia di sini. Tuh ada kekurangan didukung tadi itu, ya. Maka ini kita kasih aksi gitu ya, tanggapi eh, pilih aksi PPK. Nah, kemudian langsung pilih kalau misalnya ada kekurangan bukti sudah diperbaiki. Misalkan kalau misalnya mau dicek lagi ya. Kalau misalnya sudah dicek, tinggal disetujui gitu ya. Disetujuinya tanpa catatan. Ini kalau mau dihapus juga nggak apa-apa, gitu kan? Atau nggak dibiarin juga nggak masalah, tinggal kirim. Nah, langsung lah masuk ke PPSPM. Nah, jadi saat PPSPM ngeklik ini, ngeklik pesan ini gitu ya, maka dia langsung akan diarahkan kepada halaman yang khusus PPSPM gitu ya. Maka muncullah tadi honor pendataan KSA Jagung gitu ya. Kemudian PPSPM bisa melakukan aksi PPSPM. Tuh, silakan nanti PPSPM-nya melanjutkan. Ada kekurangan bukti dukung misalnya ya. Nah, tinggal dipilih nih. Nanti kalau misalnya ada perlu dicek, tinggal buka folder gitu ya, PPSPM-nya, ceknya versi dokumennya gitu ya, versi soft file-nya gitu ya. Kemudian misalnya disetujui gitu ya, setujui tanpa catatan misalnya. Nah, tinggal dikirim gitu ya. Kalau misalnya ada catatan silakan. Maka nanti kalau misalnya ada catatan dan ditolak gitu ya, kan nanti bakal misalnya ditolak gitu ya, maka nanti otomatis muncul lagi pesan SMS kayak biasa. Gitu. Misalnya sudah diperbaiki gitu ya, kemudian eh, nggak ada catatan dari PPSPM, langsung misalnya langsung cairkan. Apa kalau misalnya progres catatan? Kayak, nah, kemudian kirim. Misalnya. Nah, muncullah lagi pesan ke saya sebagai bendahara sekarang. Dapatlah bendahara itu pesan gitu kan. Nah pesannya uraian ini udah dilakukan, buka link ini untuk ngecek. Nah nanti si bendahara bakal ngecek nih. Pas dibuka, gitu ya, pas diklik, nah bendahara bisa ngecek nih tadi yang udah masuk ya, udah masuk ini gitu kan. Nah, silakan bendahara memberikan aksi bendaharanya. Berikan aksi bendahara, kemudian silakan berikan gitu ya. Kalau misal disetujui gitu ya, nggak apa-apa. Tulis aja nih catatan bendahara gitu kan. Sudah bagus gitu ya. Misalnya ini nggak bisa di sini buat ditampilkan aja gitu ya. Juga buat ditampilkan aja. Langsung aja kirim gitu ya. Kirim. Kalau misalnya mau buka, mau cek, silakan dicek gitu ya. Dibuka folder. Nah, kemudian dapatlah informasi untuk saya sebagai pengaju nih. Nah, eee, pengajuanmu dengan uraian honor sekian gitu ya, udah setuju sama bendahara gitu ya. Selanjutnya lakukan cetak bukti dukung yang butuh tanda tangan non ETTD ya gitu ya. Setelah itu scan dan upload ulang versi lengkapnya di link bukti dukung ini ya gitu kan. Nanti aku kabarin kalau udah dicairin. Nah, bukti dukungnya, ini masih belum ada ya. Nanti saya buatkan untuk menampilkan bukti dukung di sini. Nah, nanti apa namanya? Silakan nanti yang diupload di sini adalah versi yang udah lengkap catatannya sekarang. Untuk Bapak Ibu ternyata kan udah diperiksa tuh. Itu nanti tadi pemeriksaan soft file. Maka di sini nanti Bapak Ibu cetak nih kan, suruh cetak bukti dukung gitu kan. Cetak, kemudian nanti upload lagi di tempat yang itu. Cetaknya kenapa perlu dicetak? Karena untuk dapatin semua tanda tangan ya. Mungkin ada aja yang belum TTTD misalnya ya. Belum ada yang belum punya PTTD, maka nanti perlu versi tanda tangan yang basah misalnya. Nah, silakan dicetak dan nanti diupload lagi ke link folder yang di situ gitu, link folder bukti dukungnya. Gitu ya. Nah, kemudian eh, nanti
Kemudian walaupun bendahara sudah melakukan aksi ya tadi ya, bendahara nanti tetap muncul di sini gitu. Tapi ada namanya proses bendahara. Proses bendahara ini nanti yang eh, bendahara kan sudah ini ya sudah mendapatkan bukti dukung yang cukup. Nah, nanti bendahara tinggal mengeksekusi pembayarannya di sistem yang lain mungkin ya. Nah, setelah bendahara melakukan proses pembayaran, nanti bendahara milih nih di sini untuk mengubah statusnya gitu kan. Diubahlah statusnya apakah sudah CMS gitu ya, apakah sudah LS gitu kan. Mungkin yang lain misalnya ya statusnya. Nah, kemudian nanti dituliskan nominal yang dibayarkan berapa, misalnya sama gitu ya, 2016 gitu ya. Nol gitu ya, tanggal pembayaran misal hari ini juga atau hari ini misalnya kalau misalnya hari ini udah diproses gitu ya. Sebelumnya apa gitu kan. Komen SPM atau SPBY-nya silakan dimasukkan berapa misalnya 25 anggap itu. Ya, kemudian kirim gitu kan. Kirim. Saat kirim, dapatlah saya sebagai pengaju dapat pesan nih. Halo Bang Giza, pengajuanmu dengan uraian ini, honor pendataan ini, dan ini nominal sekian gitu ya, udah dicairin sama bendahara. Makasih banget ya udah melanjutkan proses pembayaran ini, itu semangat. Nah, itu kan ya. Berarti ininya udah diproses oleh bendahara gitu ya. Prosesnya proses pembayaran, maka nanti tinggal tunggu waktu aja kapan ia masuk rekening gitu ya. Nah, bisa jadi juga apa namanya bendahara pas melakukan aksi di sini udah masuk rekening gitu. Bisa jadi juga. Jadi nanti tinggal ditunggu aja beberapa hari mungkin ya. Proses di sistem lain kan nggak selalu langsung ini ya, langsung selesai setelah diproses bendahara bisa jadi setelah itu gitu. Kemudian selesai. Nah, maka muncullah tadi apa yang bagian selesai itu sudah diproses oleh bendahara. Itu ya statusnya ya. Nah, ini udah muncul di bagian selesai berarti memang udah selesai gitu. Nah, kemudian maka tadi yang udah selesai itu nggak bakal muncul lagi di tempat-tempat yang lain, gitu kan? Sudah seperti itu saja terkait sistemnya. Baik, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.